alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ketika membaca di dalam Al-Quran tentang para pemuda, maka kita akan mendapati bahwa pemuda ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Al-Quran, ya. Sehingga antum juga membaca misalnya sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya, apa yang disampaikan oleh kaumnya ketika mereka mencari siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Ketika itu masih syabab, fatan, masih seorang pemuda, ya, seorang pemuda. Jadi bukan orang-orang tua yang ajus-ajus, yang syebe-syebe, bukan, ya, bukan orang-orang tua, tapi pemuda yang menggerakkan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Antum membaca Ashabul Kahfi, ya, siapa Ashabul Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda fityah, ya, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah. Dan antum lagi perhatikan tentang Ashabul Kahfi ini, ikhwatal iman, bahwa kisah Ashabul Kahfi ini bukan mereka orang-orang yang lemah. Ashabul Kahfi ini anak-anak muda yang mereka ini hidup, mereka adalah anak dari tokoh-tokoh yang sangat disegani oleh kaumnya, anak pembesar-pembesar dari raja pada zaman saat itu, yang mereka ini hidup dalam gemerlap kemewahan, mereka dengan berkecukupan dengan fasilitas-fasilitas yang ada, bukan orang-orang yang putus asa, ya. Dan ternyata fasilitas hidup yang mereka miliki, segala apa yang mereka punya, tidak membuat mereka, istilah anak sekarang, mager, ya, malas gerak, tidak mau melakukan tindakan ini dan itu, tidak mau mendobrak, melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi di kaumnya. Bahkan lebih dahsyat dari itu, mereka meninggalkan rumah mereka yang mewah, meninggalkan istana mereka yang berkecukupan, lari kemana? Gua, kahf, lari ke gua. Mereka lebih nyaman tinggal di dalam gua dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka tinggal di dalam istana-istana yang mereka terjajah akidah dan imannya. Dan kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, 7 golongan manusia yang Allah naungi mereka di naungannya yang tidak ada naungan kecuali dalam pernaungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tumbuh di dalam ibadah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maknanya luas karena ibadah itu mencakup segala sesuatu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qawlin aw fi'lin zahiran wa batinan. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Dan para ulama menyebutkan tentang fase-fase kita di dalam tumbuh dalam hidup. Jadi ketika kita masih kecil, masa yang paling masa-masa emas bagi kita untuk menuntut ilmu, ya, karena seseorang yang sebagaimana dalam salah satu syair mengatakan, arani ansa ma ta'allamtu fil kibar wa lastu binasin ma ta'allamtu fis sighar. Ya, aku melihat bahwa aku seringkali melupakan apa yang aku pelajari ketika aku sudah tua, ketika sudah dewasa. Dan walastu binasin ma ta'allamtu fi sighar, dan aku tidak pernah melupakan apa yang aku pelajari ketika aku masih kecil. Walau falaqal qalbal muallimus siba la ulqiya fihi al-ilmu kan naqshi fil hajar. Andai kata para guru itu mencoba melihat isi hati anak-anak muda itu, bagaimana mereka menuntut ilmu, mereka akan mendapati seperti mengukir di atas batu, kan naqshi fil hajar. Ini menunjukkan bahwa masa yang terbaik bagi anak-anak muda adalah thalabul ilmu, menuntut ilmu, ya, belajar, menuntut ilmu, memperbaiki akhlak dan perilaku, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita menyikapi dengan yang lebih tua, bagaimana kita membantu kepada sesama, ya. Nanti ketika mulai menginjak remaja, di samping memperbaiki akhlak dan sikap dan perilaku, di samping menuntut ilmu, ada tambahan lagi, karena ketika sudah baligh ada syahwat, ya. Di situ ada pelajaran bagaimana untuk mengekang syahwat kita. Jangan sampai, ya, ketika seorang pemuda yang sudah diuji oleh Allah dengan ujian tambahan, yaitu adanya syahwat karena sudah baligh, sudah mengetahui kenikmatan lawan jenis, kenikmatan seksual misalnya, kemudian dia terjerumus ke dalam hal-hal yang munkar dan batil. Kita harus ingat, ikhwatal iman, bahwa setiap fase kehidupan manusia
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ditanyakan oleh Allah sebagaimana dalam hadis yang sahih, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, tidak akan berjejak kedua langkah anak Adam dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antara yang ditanya oleh Allah, an syababihi fima afnah, masa mudanya habisnya di mana? Ya, apakah masa mudanya habis untuk hal-hal yang sia-sia? Apakah untuk nongkrong, ketawa-ketawi, atau untuk hal-hal yang munkar, narkoba, mager, main game, untuk hal-hal yang sia-sia? Ingat ikhwatal iman bahwa tidak ada anak muda muda terus. Ya, tidak ada anak muda muda terus. Antum perhatikan orang-orang tua yang tidak bermanfaat untuk lingkungannya karena mereka tidak pandai memanfaatkan masa mudanya. Orang-orang tua yang kalau setiap hari kita membaca cerita si fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia, hari itu disebut namanya, disebut di papan, disebut di pengumuman meninggal dunia, besok sudah dilupakan orang. Kenapa? Karena orang umum, orang biasa-biasa yang tidak mengisi masa mudanya dengan baik. Kalau dia mengisi masa mudanya dengan baik, menuntut ilmu, memberikan manfaat kepada banyak orang, masa mudanya diisi dengan baik, tuanya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, maka hatta dia sudah puluhan tahun meninggal dunia disebut namanya. Ya, sampai hari ini kita mungkin masih mengenal nama-nama seperti Buya Hamka. Mereka pernah muda. Ya, orang-orang saleh yang pernah muda. Dan masa mudanya mereka isi dengan ilmu, dengan dakwah dan yang lain sebagainya. Maka di sini ikhwatal iman, motivasi bagi kita semuanya, terutama para remaja, anak-anak muda, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai masa muda. Karena masa muda ini di puncak kekuatan, di puncak intelektual, di puncak kemampuan fisik seseorang adalah masa mudanya. Ketika seseorang diberi anugerah nikmat yang besar dan kemudian dia sia-siakan, maka Allah paling membenci orang yang seperti ini. Kenapa masa muda ditanya secara khusus? Karena masa muda ini fase yang termasuk yang paling pendek, cepat pergi, cepat sirna, dan seringkali orang yang sudah kelewat masa mudanya tidak sadar bahwa dia sudah tidak muda lagi. Ya, merasa masih muda padahal sudah lewat masanya. Karena begitu singkatnya masa muda. Maka saya nasihatkan kepada diri anak sendiri, kepada adik-adik anak, kepada anak-anak kita semuanya, bahwa hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama manfaatkan waktu muda dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengukur usia kita dengan orang yang lebih tua. Maksudnya, wah saya masih muda, usia saya baru sekian belas tahun, saya kan belum 20, belum 30, belum 40, belum 50. Karena orang yang sudah sampai 40 tahun bukan berarti kita bakal sampai seusia yang segitu. Terlebih di zaman kita saat ini, berapa banyak muda mati muda. Ya, dan itulah sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.